Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Shalom Pak Toto, Ci Alien. Senang banget bisa hadir sama-sama. Shalom juga saudara kembar saya, Bapak Michael Eng. Haleluya. Ya. Kalau saya nggak pindah ke 1G, lama-lama dia jadi Michael Raja Guguk, saudara. Saya jadi Johannes Eng, saudara. Ya, puji Tuhan. Karena kita kompak banget ya, bareng terus gitu. Nah, saudara lihat kan rambutnya hampir sama, ya kan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kangen ya. Udah lama gak ketemu. Terakhir saya dapat tugas di sini itu waktu masih gedung sebelah, ya. Masih gedung sebelah, rupanya gak lama kemudian pindah ya. Jadi ini pertama kali saya hadir di sini, namanya ganti lagi ya. Gitu. Saya udah bilang sama Pak Totong, jangan jadi GBEGK, nanti dikira Gang Kelinci. Ya, gitu. Jadi akhirnya jadi JFC ya, Jakarta Family Church ya. Puji Tuhan. Yes, ya. Yeah. When I come here, I feel like I'm part of the family. Ini memang keluarga, kita semua keluarga. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau keluarga maka ada satu hal yang khas dalam sebuah keluarga seharusnya. Yaitu yang namanya kerukunan. Katakan amin. Ya. Dan tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak blessing. Ya, yang tersembunyi yang sebenarnya Tuhan siapkan. Kalau Anda dan saya penuhi lalu itu jadi tambahkan, jadi berkat tambahan buat Anda dan saya. Saudara, dan hari-hari ini berapa banyak yang ngerti dan setuju bahwa keadaan di luar sana tidak mudah? Tahu ya saudara ya? Atau rasanya di sini semua mudah? Berapa banyak di sini ngerasa bahwa rasanya nggak gampang? Saudara, berapa banyak saudara yang kasih Tuhan? Iya ya, saudara, berarti kita butuh kekuatan ekstra. Nah ada tambahan kekuatan ekstra yang Tuhan kasih dalam kerukunan. Katakan sama-sama kerukunan. Saya nggak bilang ini the power of unity, kuasa dari persatuan. Kenapa? Karena ayatnya nggak bunyinya bukan unity. Ya. Unity cuma akibat. Tetapi jalan untuk menuju unity itu ini, kerukunan saudara. Dan ayatnya memang bunyinya soal rukun. Ya. Soal bersatu atau tidak bersatu itu akibat saja. Nah kuasa dari kerukunan ini Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kalau ini kita miliki, maka Anda dan saya punya power yang lebih. Ya, rukun di keluarga gitu. Kalau suami berdoa sendiri, maunya ke sini, istri berdoa sendiri, ya udah. Ya, memang kelihatannya seperti tidak berantem, tapi nggak dapat apa-apa, saudara. Kenapa nggak ada kesepakatan di sana? Nggak ada komunikasi di sana, nggak ada kesehatian di sana. Tapi waktu 2 orang, 3 orang sepakat sehati, Tuhan janji loh saudara. Tuhan janji, waktu 2, 3 sepakat, bukan cuma sekedar asal ngucap doa bareng, tetapi sepakat, katakan sama-sama sepakat. Ya, sepakat sehati ini nanti akan mendorong kita masuk dalam satu level yang disebut rukun, sudah kerukunan. Dan keluarga yang rukun itu pasti diberkati sama Tuhan. Demikian juga saudara dikasih Tuhan di perusahaan. Ada banyak kompetisi, mungkin ada banyak hal-hal yang kita hadapi di company atau di usaha kita. Tetapi kalau semuanya punya yang namanya paling tidak kesepakatan aja. Kesepakatan aja, maka kekuatan itu akan luar biasa. Akan maju dengan dahsyat, sudah dikasih Tuhan. Dan ini sudah dialami kalau kita lihat Jepang hari ini seperti apa. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang kita kenal unity-nya luar biasa. Ya saudara dikasih di dalamnya dengan semangat-semangat budaya mereka. Saudara mereka di luar Tuhan. Tapi begitu mereka bersatu, itu dahsyat dan luar biasa. Ini diakui sendiri oleh Tuhan di kitab Kejadian. Pada waktu Tuhan sedang membicarakan orang-orang yang sedang membangun menara Babel. Betul enggak? Ya, saudara, Tuhan sendiri mengakui waktu mereka membangun walaupun niatnya tadinya di luar Tuhan. Tuhan sendiri bilang mulai saat ini kalau ini diterusin apapun yang mereka ingin lakukan tidak akan ada yang tidak berhasil. Semuanya pasti berhasil. Makanya hari itu dikacaukan. Kenapa? Karena menara Babel dibangun untuk kesombongan manusia. Dan di atas semuanya kalau kita mau apa yang kita kerjakan selalu berhasil dan sukses, maka pastikan dulu bahwa yang kita kerjakan itu dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara kuasa dari kerukunan. Saya percaya kalau ini jadi milik Anda dan saya, keluargamu akan melihat dimensi blessing yang lebih lagi.
Lalu usahamu akan melihat dimensi blessing yang lebih lain. Anda yang melayani Tuhan, Anda akan lihat pelayanan namun berbuah, akan masuk dalam dimensi blessing yang lebih lagi. Saudara, Tuhan siapkan ini, saudara. Dan banyak anak Tuhan yang berpikir bahwa mentang-mentang semuanya kasih karunia, lalu mereka nggak mau lakukan bagian mereka di bagian ini. Mereka pikir semuanya otomatis. Sorry, rukun gak otomatis. Itu butuh kesadaran. Itu butuh perjuangan, itu butuh penyangkalan diri, itu butuh kerendahan hati. Dan dari waktu ke waktu mesti konsisten. Baru bisa sampai di level unity, di level rukun, saudara. Tuhan mau ini dan Tuhan mau Anda dan saya memiliki hidup yang indah. Tuhan sebut yang namanya kita bilang diberkati. Kalau ke Tuhan, Tuhan bilang indah. Ya, itu namanya indah di mata Tuhan. Kita baca dulu ayatnya ya, ayat terkenal banget. Cuma 3 ayat, saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur 133 ayat 1-3, yuk baca sama-sama. Nyanyian Siarah Daud, saya menghalangi ya. Oke, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin saudara. Saudara ada 2 blessing di sini, nanti saya akan cerita kepada saudara. Tapi yang pertama tadi ya, bahwa kalau Anda dan saya memiliki yang namanya kerukunan, JFC ini rukun, Rayon 1H ini rukun, lalu kemudian saudara semua pelayanan kehidupan keluargamu rukun, semuanya kau bangun dalam bentuk kerukunan. Tuhan bilang engkau akan memiliki semua yang baik dan semua yang indah. Wow. Berapa banyak di sini mau hidupnya baik dan indah? Amin. Baik dan indah. Kemarin kita lihat berita ya, ada opa oma meninggal. Anaknya ganti nomor HP kali ya. Gitu. Kok bisa ya? Aduh, saya pas baca itu kok bisa sih? Ya. Seselek-seleknya kok bisa sih? Ya. Ya, saya nggak nangkep, ya, nggak ngerti, whatever lah. Cuma maksud saya gini, kalau mau lihat kita baik, kita indah, nggak gitu. Komunikasi cuma jalan nomor 1. Lalu kemudian belajar merendahkan diri untuk memahami satu dengan yang lainnya. Itu jalan langkah yang keduanya. Habis itu saudara harus pelihara itu terus menerus, nggak bisa cuma sekali-sekali. Ya. Namanya juga orang tua sama anak. Orang tua sama cucu gitu ya. Opa sama cucu gitu. Udah jelas beda generasi ya. Zamannya udah beda, cara berpikirnya beda gitu. Ya perbedaan gak sepaham itu expected saudara. Memang pasti terjadi gitu. Tapi kan ada hal yang lebih besar daripada perbedaan. Kita kan saudara, kita kan keluarga, itu kan lebih tinggi daripada perbedaan. Halo? Amin? Iya. Kita kan segereja. Kita kan sama-sama dalam Kristus. Ada darah yang sama mengalir dalam diri kita, darah Yesus. Amin saudara. Ini lebih tinggi dari semua perbedaan kita. Begitu. Saya nggak nangkep terus terang. Kenapa kalau sampai di level seperti itu ya berantemnya atau tidak berkomunikasi. Tapi saya berdoa kita semua ngerti bahwa Tuhan mau kasih yang bagus loh, baik, indah. Apabila saudara-saudara diam, bukan sekali-sekali, tapi diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Ada unity, ada kekuatan. Kami berdua sekarang di Rayon 1G, tapi siapa bilang kami terpisah dari Patoton dan Cialem? Kita selalu bareng. Ya,
Kalau Cool Team 20 sering duduk bareng. Begitu. Saya sering cari Pak Toto, saya sering cari Ci Alen juga sering cari istri saya. Begitu ya. Gitu. Kita sering, kenapa? Ya, itu cuma job. 1G, 1H, cuma job. Saudara dikasih Tuhan. Ada yang lebih dari itu. Ya kan? Kita keluarga saudara dalam Tuhan. Dan 13 tahun berjalan bersama, masa lewat gitu aja? Gak ada apa-apa, masa? Gak mungkin. Ya. Apalagi Anda yang sudah satu keluarga. Apalagi Anda yang sudah melayani bareng-bareng. Apalagi Anda yang sudah punya purpose yang sama, kerja bareng yang sama. Masa? Kita we have more reason to be united. Kita punya banyak alasan, lebih banyak daripada untuk perpecahan. Kita lebih banyak punya alasan untuk bersatu sebenarnya. Cuma tinggal, it's a choice. Ini cuma tinggal pilihan. Pilihan. Ya. Tuhan mau kasih kita baik dan indah. Anda mau setuju atau enggak? Kalau Anda mau, maka Anda akan dapat. Amin saudara. Upayakan, usahakan. Saya mau cerita akibatnya. Caranya saya terserah Anda dan Roh Kudus ya. Tapi saya mau kasih tahu, saya kasih akibatnya kalau ini dilakukan. Ayat 2, next slide. Ayat 2 bilang begini, saudara, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak bicara Roh Kudus. Minyak bicara soal power. Minyak bicara soal kesembuhan. Minyak bicara soal pemulihan. Minyak bicara soal kerekatan. Minyak bicara soal imun, daya tahan tubuh. Saudara dikasih Tuhan. Domba itu kalau sakit ya gembala-gembalanya cuma ambil minyak zaitun. Cuma dikasih begitu aja. Sembuh tuh dombanya. Minyak bicara soal kesembuhan. The power of healing. Saudara dikasih Tuhan. Semua tadi mengalir kalau rukun. Kalau rukun mengalir dia, gak terhalang. Jadi bukan berarti kita gak pernah sakit, bisa tapi cepat banget sembuhnya. Bukan berarti kita gak pernah selek, bisa tapi cepat banget baiknya. Bukan berarti gak ada perbedaan, bisa tapi cepat banget jadi sepaham lagi. Cepat banget semuanya, kenapa? Karena minyak itu turun dan ke janggut, haleluya. Agak susah neranginnya, di AKR gak ada yang punya janggut ya. Di tempat kami ada, jadi gampang neranginnya. Ya, janggut itu kan ada yang kelihatan di depan, ada yang di belakang, gak kelihatan, ya kan? Tapi waktu dituang minyak, dia turun ke tempat yang kelihatan, dia turun ke tempat yang gak kelihatan. Tujuannya bukan dia gak bisa milih-milih, mau basahin yang di depan doang. Nah, dia kan nyari semuanya. Dan terus sampai ke jubah, terus sampai ke ujung jubah. Bahasa Indonesia ini bilang ke leher jubah ya. Tapi Anda baca bahasa Inggrisnya, ke ujung jubah. Ke ujung jubah. Masih ingat cerita Yesus yang menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan? Wanita itu tidak sentuh Yesus tangannya. Tumpang tangan, sembuh gitu. Pegang tangannya Yesus, sembuh. Ya pasti sih. Ya, wanita itu tidak sentuh saudara. Bahkan tidak sentuh pundaknya, tidak sentuh jubahnya. Dia cuma sentuh ujung jubah. Tapi karena pengurapan itu turun dari atas sampai bawah, ujung jubah pun ada kuasa. Amin saudara dikasih Tuhan. Saya terinspirasi banget sama kesaksian kemarin hamba Tuhan di Empower 21 Everyone Asia. Kemarin dari gembala dari Australia, saya lupa namanya itu ya. Dari Australia, gereja besar di sana, saudara dikasih Tuhan. Dia sampaikan tentang ayat ini, tentang kerukunan ini. Saudara dikasih Tuhan. Tapi dia empasisnya di ayat keduanya. Dia bicara tentang bagaimana dari atas sampai bawah pengurapan itu mengalir di tempat yang rukun. Di tempat yang rukun. Lalu kemudian dia cerita bahwa ada satu jemaat yang keahlian pelayanan hampir enggak ada,
pokoknya yang lain-lain kurang dan sebagainya. Tapi dia tekun sekali ibadah di tempat yang rukun itu. Dan pada waktu itu dia rindu banget waktu dia dengar firman. Dia rindu banget agar dia dipakai sama Tuhan juga untuk nyampein firman, untuk menangin jiwa gitu. Dia Tuhan tolong pakai aku juga Tuhan. Nah dia kerjanya sales mobil saudara. Nah waktu dia dia doa sama Tuhan, Tuhan tiba-tiba kirim orang. Orang ini mau beli mobil terus gak jadi. Singkat cerita pas sudah mau pergi, gitu Roh Kudus tiba-tiba ngomong sama dia. Panggil dia kembali, ajak ngomong lagi. Lalu kemudian dia udah tahu nih, ini pasti ngomongin ini nih. Ya, ngomongin firman nih. Lalu dia bingung dia ngomong apa, pokoknya diajak ngomong. Dan singkat cerita pokoknya akhirnya bisa. Nyampein firman, nyampein Yesus. Dan kemudian ditawarin, mau didoain gak? Mau didoain gak? Mau lagi. Kan aneh saudara. Dengan kemampuan skill komunikasi yang kurang mungkin. Tidak terlatih mungkin untuk menyampaikan penginjilan dan sebagainya. Tapi bisa. Ya. Kok aneh ya? Lalu kemudian sudah selesai diajak doa. Nah karena dia bingung ini kantor, ini tempat showroom mobil gitu. Mereka pura-pura ngeliatin ban mobil. Sambil berlutut begitu. Jadi sama-sama ngeliatin padahal lagi doa terima Yesus. Saudara. Ya. Dan itu dilakukan. Selesai, amin. Ya. Habis itu dibilang oke, nanti kita ketemu lagi kontak-kontak minta nomor dan sebagainya. Bisa saudara dikasih Tuhan. 2-3 hari kemudian tiba-tiba dia kepengen banget telepon itu orang untuk follow up. Lalu kemudian ditelepon gak diangkat-angkat. Besoknya ditelepon lagi gak diangkat-angkat. Malam-malam dia telepon lagi yang ngangkat perempuan. Waktu disebut namanya lalu dibilang iya ini memang nomornya dia. Ya saya istrinya. Dia sudah meninggal tadi malam. Yang luar biasa adalah orang yang harus diselamatkan di titik terakhir ini tidak ketemu sama pendetanya. Tapi karena pengurapan itu turun sampai ke ujung jubah. Jiwa ini tidak terhilang. Dia cuma cukup menyentuh ujung jubah. Dan orang itu bisa diselamatkan. Percaya gak kalau tempat ini rukun? Anda sadar tidak sadar PFC akan dipakai banyak memenangkan jiwa. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Waktu rukun semuanya unity. Pengurapan mengalir. Anda gak sadar mungkin. Ya, kalau pakai bahasa orang Indonesia. Anda gak sadar kalau tiba-tiba agak lebih sakti. Benar. Ya, benar. Kita sering tiap awal bulan doain anak-anak kecil. Nah udah. Saya juga ya biasa aja gitu ya. Doain aja gitu. Lalu tiba-tiba ada beberapa jemaat itu udah pindah. Dia udah pindah ke Bekasi itu kemana gitu ya. Udah pindah ke Bekasi gitu. Udah ke gereja di sana. Tapi tiap awal bulan selalu balik ke HOJ. Saya bilang kenapa? Kan jauh. Udah di sana gak apa-apa loh. Kita sama aja, apalagi sama-sama mungkin GBI Paniko juga sama aja. Saya pikir di sana boleh loh, kalau di sini ya boleh kalau mau, tapi kan jauh. Ya, dia bilang gini, tapi kalau awal bulan saya selalu bawa ke sini Pak. Pernah saya nggak bawa Pak katanya, gitu ya. Anak saya sakit terus. Tapi kalau didoain di sini sembuh dan sehat terus, begitu. Jadi udah Pak ya, nggak apa-apa ya. Tiap awal bulan saya datang ke sini ya Pak ya. Ya boleh aja, ya kan? Tiap awal bulan bawa perpuluhan. Haleluya. Ya, saya juga bingung, ya kok bisa ya? Begitu ya. Sampai aja. Ya, sampai anak-anak kecil diurapi. Ya, diurapi. Kalau rukun, pengurapan itu mengalir. Amin saudara. Dan blessing ini bahkan akan sampai keluar-luar saudara. Banyak jiwa akan diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Ya. Mana timekeeper? Itu ya, oke. Ya, udah tahu kan? Pak Jo kalau khotbah itu susah berhentinya. Jadi saya mesti lihat timer. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan unity, kerukunan, pengurapan itu mengalir. Wow, luar biasa ya. Luar biasa.
Ya, pengurapan dari Tuhan turun ke Pak Totong, turun ke Gama, turun ke Pak Michael, turun ke pengerja-pengerja yang lain, kabit-kabit yang lain. Wah, turun mengalir ke jemaat-jemaat. Wow, luar biasa. Ya, dan semuanya akan jadi efektif. Begitu, akan jadi efektif. Anda keluar dari tempat ini hari ini, lalu kemudian Anda kerja hari Senin gitu. Pengurapan Tuhan ada bersama denganmu. Terus mengalir. Makanya gereja kalau rukun, waduh indah banget saudara. Semuanya diberkati ya. Firman Tuhan bilang baik dan indah. Baik dan indah. Haleluya. Puji Tuhan. Salam kiri, salam kanan bilang begini. Saya mau baik dan indah. Baik dan indah, saya mau baik dan indah, haleluya, puji Tuhan. Rukun semuanya, amin, haleluya. Suami istri rukun, ya kan? Saya senang lihat suami istri yang bareng-bareng senyum-senyum begitu, haleluya. Duduk berdua, mukanya cembetut-cembetut gitu, setan juga takut, ya saudara. Tapi harusnya rukun gitu. Yang bilang gak ada problem siapa sih? Semua ngadapin problem, apalagi hari gini. Ya, gak ada yang gak lagi stres, gak ada yang gak lagi dalam tekanan, gak ada gitu. Tapi kekuatan dari Tuhan yang mengalir dalammu, itu kan yang membuat kita survive, itu yang membuat kita menang, itu yang membuat kita bisa jalan terus. Dan selama Tuhan di pihakmu, kita lebih dari pemenang. Gitu. Nah, kenapa mesti cembetut? Yesus hidup, bukan Yesus mati kok. Roh Kudus menuntun. Gitu. Nah, blessing ini Tuhan kasih kepada Anda dan saya. Bukan cuma dijanjikan untuk orang-orang tertentu. Tapi sayang enggak semua orang ngejar ini. Ada banyak yang ngejar ego, ngejar harga diri, benar salah. Ya, apalagi. Pokoknya aku didengar. Dan macam-macam, itu seolah-olah jauh lebih penting daripada rukun, daripada baik dan indah. Hari ini saya mau tegasin, itu gak ada apa-apanya. Baik dan indah lebih bagus. Pilih yang ini. Pilih yang ini. Karena kalau kita mau ego, kalau kita mau yang tadi ya, perselisihan tadi, benar salah dan sebagainya, itu gak ada habisnya. Tidak ada habisnya, nanti ada lagi, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Terus kita yang harus hentikan. Karena kuasa Roh Kudus sudah dikasih. Ya, di hari terakhir Kristen Kane di Everyone Asia bilang begini, revival tidak perlu ditunggu lagi. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, andalah revival itu. Betul. Andalah revival itu. Sekarang Anda yang gerak. Kalau Anda gerak, revival datang. Sudah, Roh Kudus sudah dikasih. Sekarang tinggal kita yang jalan. Jalan. Bikin gereja kita nih jadi gereja yang luar biasa. Gereja yang terang Tuhan terbit atasnya. Gereja yang membuat banyak jiwa bisa datang bertobat cari Tuhan Yesus. Tahukah Anda kesaksian di luar sana udah begitu buruk sampai susah banget cari Yesus. Tapi kalau saja terang Tuhan terbit, dan kemudian menerobos semua kegelapan yang ada di luar sana, maka akan banyak jiwa datang cari Tuhan. Mereka semua akan mudah untuk diselamatkan. Dan Tuhan Yesus segera akan datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Ya, next slide. Saudara dikasih Tuhan, kalau kamu kita rukun, maka, slide ketiga ya nih. Slide ketiga. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita rukun, maka rukun itu akan menjadi jalan. Ingat, rukun bukan tujuan. Rukun cuma jalan. Jalan untuk mencapai sesuatu yang lebih berguna. Rukun adalah jalan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dan kalau rukun yang untung sama-sama. Yang untung sama-sama. Kita profit sama-sama. Kita dapat gain sama-sama. Kita dapat benefit sama-sama. Begitu. Ya, next slide. Ya, pengurapan itu turun. Pengurapan itu kita sebut namanya corporate anointing. Blessing yang cuma activate waktu bareng-bareng. Ada pengurapan pribadi waktu engkau saat teduh. Pengurapan pribadi waktu engkau bayar harga, taat, ikutin rema, dan sebagainya. Hidup rohanimu pribadi, itu pengurapan.
pengurapan pribadi. Kau terima. Tapi Roh Kudus siapin sesuatu yang lain. Yaitu ketika engkau bersama-sama. Dan gereja mula-mula mengaktifat blessing ini sudah dikasih Tuhan berkali-kali. Waktu mereka ditekan, Petrus ditangkap dan lain-lain. Jemaat gereja mula berdoa. Dan mereka dengan berani berdoa, Tuhan beri kami keberanian untuk menyampaikan Injil. Berarti blessing corporate itu turun. Dan bersama-sama mereka berani. Bersama-sama mereka boleh kuat. Bersama-sama mereka melakukan tugasnya. Saudara, ini muncul kenapa bisa begitu? Ada kesepakatan seperti itu. Rukun soalnya. Cuma kan gini, itu kan terjadi karena mereka ditekan. Masa sih gereja mesti ditekan dulu baru rukun? Bukankah rukun juga keputusan ya? Harusnya tanpa tekan-tekan, harusnya Anda dan saya ya iyalah, baiklah sama sesama begitu saudara. Ya. Ini penting loh. Berapa banyak di sini rindu Yesus segera datang? Jangan yang tua-tua doang yang bilang Yesus segera datang. Yang muda-muda Anda belum kawin, belum ini, belum itu. Aduh, gimana nih? Berapa banyak di sini yang rindu Yesus segera datang? Ayo. Semuanya dong ya. Saudara dikasih Tuhan, rindu dong. Ya ini nanti kalau Yesus sudah datang lebih indah lagi. Ya lebih indah. Semua yang hari-hari ini struggle dan sebagainya itu nggak ada lagi saudara. Tapi sebelum Injil Kerajaan Allah sampai pada semua bangsa, belum tiba kesudahannya. Nah gimana caranya supaya bisa? Maka harus semua orang segera mendengar. Mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan sebelum 2033. Dan kemudian mereka semua mengalami Tuhan. Soal mereka bertobat atau tidak bertobat itu sudah keputusan orang itu sudah. Itu sudah Roh Kudus punya otoritas. Bagian kita cuma jadi saksi dan kemudian menyampaikan kabar baik itu. Bersama-sama. Kalimat yang penting banget diucapkan di Everyone Asia kemarin. To reach everyone requires everyone. Untuk bisa menjangkau semua, butuh terlibat semua. Gitu. Gimana caranya lagi kalau bukan rukun? Harus rukun. Biar bareng, biar unity. Nanti kita akan lihat terobosan terjadi. Saya percaya hari-hari ini kalau ini rukun semuanya, saudara kasih Tuhan, GFC akan berkembang lebih lagi, Satu Hal akan berkembang lebih lagi, penuaian akan terjadi, semua wilayah di mana ada gereja kita pasti dilawat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Slide terakhir, blessing terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sharing di sini buat kita semua. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu gak pengen datang, terpaksa datang. Karena perintah. Gitu ya. Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Gitu. Ada guarantee. Karena Tuhan, Elohim yang memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu engkau rukun, maka seperti berkat itu akan datang seperti embun yang turun dari Hermon ke gunung-gunung Sion. Kalau pergi ke Israel Anda akan tahu tempat tertinggi di sana tuh Hermon. Ada salju abadi, nggak tahu masih ada tuh. Salju abadi itu jadi sumber air buat seluruh Israel. Mengalirlah dia, terus turun ke sungai Yordan, masuk ke danau Galilea, terus turun lagi ke sungai Yordan sampai berakhir di Laut Mati. Lalu di sungai Yordan itu ada krik-krik itu apa ya? Sungai-sungai kecil, ya kali-kali gitu, nyebar dari sana. Dan itulah yang membagi ke semua gunung-gunung, puncak-puncak yang lain. Terus mengalir dari satu sumber. Memang kelihatannya kayak turun pelan. Memang kayaknya mengalirnya kayak gimana gitu ya. Tapi pasti sampai. Pasti sampai, pasti nerobos, pasti memberkati, pasti akan ada perubahan, pasti ada kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau tempat itu rukun, maka engkau punya dampak yang mengalir keluar. Hidupmu yang pertama pasti berubah. Tapi abis itu semua yang ada di sekitarmu pasti berubah juga. Pasti berubah saudara. Dengan rukun, unity, dampak menjangkaunya lebih luas, lebih besar, lebih nyata. Lebih nyata. Lebih jelas. Saya melayani
Sejak 2020 diminta Pak Niko untuk jadi gembala di Manado. Manado itu ada satu spirit, ya. Orang pintar dikit udah pengen jadi gembala. Sehingga agak susah di sana gereja besar. Gereja besar bisa dihitung dengan jari, padahal itu mayoritas Kristen. Saudara. Ya. Jadi iblis serangnya di situ. Perpecahan. Perpecahannya lewat mana? Lewat itu. Orang-orang yang udah hebat dikit terus pengen misah sendiri. Gitu. Jadi kalau bicara banyak gereja, banyak gak? Banyak. Banyak. Punya dampak gak? Dampak. Kalau cuma besar, orang di luar Tuhan juga banyak yang besar. Halo? Ya, banyak. Kalau cuma besar, tapi dampak, itu lain cerita. Tuhan bilang, kalau engkau rukun, dampakmu mengalir keluar. Dampak, impactnya keluar, dampaknya jelas. Dampaknya jelas. Saya di gereja kami, GBI Marina Plaza, itu kita cuma ya 500-an orang. Ya, 500-an orang. Dan baru kaget 2 tahun lalu, jadi 2023 itu ada sidang MD gitu. Mereka mengumumkan ya gereja-gereja menurut besarnya, ya, menurut besarnya di Manado, di Sulawesi Utara, saudara. Saya kaget, GBI Marina Plaza ditaruh di nomor 1. Begitu. Loh, kita cuma 500. Cuma 500. Kalau Anda tahu yang namanya gereja Pak Niko, GBI Gatot Subroto, di provinsi manapun, kalau anchor church-nya itu pasti di atas 1000. Betul enggak? Anda ke Lampung, pasti di atas 1000. Anda kemana, pasti di atas 1000, saudara. Tidak ada anchor church-nya GBI Gatot Subroto tuh di satu provinsi yang terbesarnya itu di bawah 1000. Tidak ada, semua pasti di atas 1000. Ini kita di Marina Plaza 500 dibilang paling besar. Saya bilang, loh kan ada satu gereja di sana, GBI, yang ini GBI yang paling besar. GBI itu gedungnya gede banget begitu. Baru pecah 2 kali, Pak. Waduh. Jadi gerejanya gede, tapi isinya sedikit. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Saya bilang, ya kenapa sih? Kemudian saya lihatin, apa bedanya ya? Beda. Di tempat kami itu ada 6 orang yang menurut saya, kalau mereka ngikutin spirit itu, mereka sanggup untuk keluar dan buka sendiri. Tapi saya lihat kami diberkati dengan 6 orang ini. 6 orang ini unity. Dan 6 orang ini gak pengen keluar. Karena mereka unity, yang lain ikut tinggal. Yang lain ikut unity. Gak tergoda untuk keluar. Begitu. Wow. Saya bilang, ini nih. Ini dia. Iya sih. Kalau bisa keluar sendiri bisa gak? Bisa. Tapi kecil. Apa akibatnya? Dampakmu kecil. Ya. Kalau cuma pikir posisi tinggi, jadi gembala, bisa. Dampak. Kalau kita mau dampak satu kota, kalau kita mau dampak satu provinsi, maka kita butuh kekuatan yang lebih besar. Betul? Dan itu sebabnya harus bareng-bareng. Harus bersatu. Tuh kan benar udah lewat khotbahnya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah saudara dikasih. Jadi unity itu powerful banget. Kenapa? Dampaknya itu jadi luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kelihatannya GFC sekarang berapa? Kayaknya 1000 ya ini ya. Haleluya. Ya. Tapi kalau unity, kita bisa jadi 2000, kita bisa jadi 3000, kita bisa jadi 5000. Ya. Bukan soal besarnya, bukan dampaknya. Karena kalau kekuatan yang besar, bergerak itu luar biasa. Lihat Gatot Subroto, lihat Everyone Asia. Dampaknya bukan sampai Indonesia, dampaknya sampai Asia, dampaknya sampai dunia. Kenapa? Karena kita bersatu sama-sama. Sempurna gak? Enggak, siapa bilang sempurna. Tapi cuma gara-gara rukun aja.
sepaham aja, satu visi aja. Tapi abis itu kita bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, saya mau berdoa buat saudara, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita doain yuk, supaya kerukunan ini jadi milik Anda dan saya. Jadi milik kita, milik keluarga kita, milik perusahaan kita, milik pelayanan kita. Dan di tempat di mana kita berada, spirit rukun ini ada. Dan kita semua bisa melihat janji Tuhan tadi, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Turunlah dan jamahlah kami semua. Penuhi kami. Penuhi kami. Sampai gak ada ruang buat daging berkuasa. Penuhi kami Tuhan. Penuh roh. Dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan kami diubah oleh Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Ora bayarani amatakas, andara di atakas, shikara. Sharabayarania kamaya sana maya sana ma. Radia maya tempo. Oh, sande kampo radia tasanda nana maya radi siki kabaradia ba. Rohmu yang menyatukan, Rohmu yang mendamaikan. Rohmu menguatkan, Roh Kudus, Syarabayaradiabayasa, Roh damai sejahtera, Roh kerukunan, Roh Kudus, penuhilah, penuhi kami. Boleh suami istri gandengan tangan sama-sama. Oh rabaya sandi akeanana bayasana ba. Oh biar pemulihan dimulai dari keluarga-keluarga. Oh rabayasa, oh rabayase. Singkirkan tembok-tembok ketidaksepahaman. Singkirkan tembok-tembok perbedaan. Oh rabayasa. Kami mau yang baik, kami mau yang indah. Turunlah di tempat ini Tuhan Yesus. Mengalirlah, 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 mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah. Syarabayaradia bayaradia bayarada barada 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 barada. Oh rakabayaradia bayarada bayarada. Jesus, ora vaya kanara bara 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 bara. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Jamah, 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 jamah. Bless every joining hand, semua tangan yang tergenggam bersama. Berkati, urapi Tuhan. Ora bayara bara 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 sakaraba. Jesus, pengurapan Tuhan turun. Pengurapan-Mu mengalir, 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 mengalir. Pulihkan luka-luka, sembuhkan. Pulihkan hubungan. Pulihkan Tuhan. Peace. Shalom turun. Shalom ya bayasana bayara bara bara bara. Oh rabayara bara 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 sakada bara bara bara. Shana bayara dia mata kamaya sadara dia bayara bara bara. Oh rabayara dia mata kamaya sadara bayara. Every minister di tempat ini, semua pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Aku berdoa biar ada kerukunan satu dengan yang lain. Kerukunan satu dengan yang lain. Untuk menopang bangunan gereja ini. Bangunan tubuh Kristus ini ya Tuhan. Tuhan,
Buat semua jadi unity, buat semua rukun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Urabaya shikaradiabatakaba. Singkirkan ego Tuhan. Rasa benar salah. Tuhan kami serahkan penghakiman pada Tuhan. Biar Tuhan saja yang punya hak untuk menghakimi. Saat ini biar kami hanya lakukan bagian kami. Untuk banyak bersyukur. Untuk banyak taat. Untuk banyak rendah hati. Kami percaya blessing itu sedang turun. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus terus sayangi PFC Tuhan. Terus sayangi GFC Tuhan Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Jakarta Family Church ini biar Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu akan terus dinyatakan dan lewat keluarga rohani ini dampaknya akan menyebar ya Tuhan. Seluruh wilayah Kebun Jeruk ini akan diberkati. Seluruh wilayah Jakarta Barat ini akan diberkati. Seluruh wilayah DKJ, daerah khusus Jakarta ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oleh mereka, oleh Tuhan yang terbit atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan, meteraikan pesan-Mu. Kami hidup di dalamnya. Kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan.